Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk mempelajari sebuah kitab yang bermanfaat, yaitu kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Para koordinator dan juga musyrif dan juga musyrifah dan para ikhwah dan akhwat admin yang dimuliakan oleh Allah, boleh menyebutkan masih pada pembahasan kaidah-kaidah di dalam manhaj salafi. Kaidah yang kelima yang mereka pegang, khamisan, qaidatu annal ahkam al-usuliyata wal furu'iyata la tatimmu illa bi amrayn huma wujudus syuruti wa intifa'ul mawani'. Yang kelima adalah kaidah bahwa hukum-hukum baik yang pokok maupun yang cabang ini tidak sempurna kecuali dengan dua perkara, yaitu adanya dan terpenuhinya syarat-syarat, kemudian yang kedua adalah tidak adanya penghalang. Terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Beliau mengatakan, qultu wa hadha aslun 'azimun fi jami'i ahkami syara' sawa'an kanat usulan am furu'an. Dan ini adalah pokok yang agung, fondasi yang besar, yaitu di dalam kaidah-kaidah manhaj salafi, di dalam seluruh hukum-hukum syariat. Sama saja apakah hukum-hukum tersebut adalah hukum-hukum yang pokok maupun hukum-hukum yang sifatnya cabang. La budda min wujudi syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Harus ada terpenuhinya syarat-syarat dan harus tidak ada penghalang. Falau wujida syartu lakin kana hunaka mani'un lam yasihhal hukmu. Seandainya ada syarat, akan tetapi di sana ada penghalang, maka tidak sah hukumnya. Syaratnya terpenuhi, tapi ternyata di sana ada penghalangnya, maka tidak sah hukumnya. Tidak bisa dikeluarkan atau diambil kesimpulan hukumnya. Min dzalika mathalan ayatul wa'idi fi haqqi man irtakaba umuran muharramah. Contoh misalnya, beliau menyebutkan di antaranya adalah ayat-ayat tentang ancaman bagi orang yang melanggar perkara yang diharamkan. Di sana ada ayat-ayat yang berisi tentang ancaman, barang siapa yang melakukan ini maka dia demikian dan demikian. Fa huwa ahlun lima jaa fin nusus minal wa'id. Maka orang tersebut berhak memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan ancaman atau berhak untuk disiksa sebagaimana dalam dalil-dalil tersebut. Dia memang ahlunnya, dia memang ahlinya, dia memang berhak untuk mendapatkan siksaan tersebut. Lakin akan tetapi qad yakunu hunaka mani'un. Mungkin saja di sana ada penghalang. Yamna'u minal iqab, yang menghalangi dari terlaksananya siksaan tersebut. Memang secara berhak atau tidak, orang tersebut yang melakukan dosa tadi berhak untuk mendapatkan siksaan sebagaimana dalam ayat. Tapi mungkin saja di sana ada penghalang yang menghalangi sehingga dia tidak mendapatkan siksaan tersebut. Contoh misalnya kat-taubah, seperti taubat. Bukankah taubat ini menghalangi seseorang
sehingga seharusnya dia disiksa demikian dan demikian karena dia bertobat, berarti di sini ada penghalang. Ya, dia tidak jadi disiksa oleh Allah karena ada penghalangnya. Au istighfaril mu'minin, atau di sana ada istighfar orang-orang yang beriman yang memohonkan ampun. Orang-orang yang beriman saling mendoakan satu dengan yang lain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka berdoa dan mungkin saja ada di antara mereka yang dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga orang yang melakukan dosa besar akhirnya tidak jadi mendapatkan siksaan tersebut karena diampuni dosanya oleh Allah SWT dengan sebab doa dari saudara-saudara yang lain. Contoh penghalang yang lain, awil masaibi, atau musibah-musibah. Karena musibah ini adalah menghilangkan dosa yang menjadi sebab hilangnya atau diampuninya dosa seseorang, sehingga memang dia mendapatkan atau dia melakukan perkara yang maksiyah, melakukan dosa, tapi dia diuji oleh Allah SWT dengan berbagai musibah, sehingga itu menghalangi dia untuk disiksa oleh Allah SWT. Allah mengampuni dosanya dengan sebab dia bersabar atas musibah tadi. Aw ghairi dzalika min mukaffiratidz dzunub, atau yang lain berupa perkara-perkara yang bisa menghilangkan dosa seseorang. Nah, ini contoh dari kaidah yang dimaksud oleh beliau. Wa min dzalika as-salatu mathalan la budda min wujudi syartiha wa huwa at-taharatu. Contoh yang lain, salat misalnya, maka ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, apa syaratnya di antaranya? Wa huwa at-taharah, yaitu bersuci, mengangkat hadas. Faman arada as-salata, barang siapa yang menghendaki salat bila taharah, tanpa bersuci, fala tasihhu minhu li faqdi syartiha, maka tidak sah salat tersebut dari dia karena dia kehilangan syaratnya. Ada syarat yang hilang di sini. Jadi meskipun dia melakukan salat, gerakan salat sedemikian sempurnanya, tapi kalau dia dalam keadaan tidak terpenuhi syaratnya, maka dia dianggap belum melakukan sholat. Ini juga contoh yang lain menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah di antara kaidah mereka bahwasanya hukum ini harus terpenuhi syaratnya dan harus hilang penghalangnya. Wa min hadzal asl at-takfir wa at-tabdi' wa at-tafsiq. Dan masuk dalam kaidah ini masalah pengkafiran, kemudian juga mengatakan kepada orang lain engkau adalah mubtadi', atau tafsiq, tabdi' maupun tafsiq, yaitu mengatakan kepada orang lain engkau adalah fasik. Ini sama juga, harus terpenuhi syaratnya dan harus hilang penghalangnya. Wa huwa babun qad 'azumat fihi al-fitnah wal mihnah. Dan bab ini yaitu bab pengkafiran, mentabdi', mentafsiq, ya, ini adalah bab yang telah besar di dalamnya fitnah, kekacauan dan juga fitnah di antara manusia karena mereka tidak memperhatikan kaidah. Wa tashat fihi al-ahlam wa kathura fihi al-iftiraq wa tashattata fihi al-ahwa wal ara. Dan akal-akal banyak yang terbang di dalam masalah takfir, tabdi' dan juga tafsir ini. Sehingga manusia banyak yang kehilangan akalnya karena sudah banyak hawa nafsu di situ. Wa kathura fil iftiraq, dan sudah banyak di dalamnya perpecahan dengan sebab tabdi', tafsiq, takfir. Kemudian berpecah belah di dalamnya hawa nafsu manusia dan juga pendapat-pendapat manusia. Sebagaimana kita lihat, ya, fitnah tentang masalah tabdi'. Orang baru kenal sunnah sudah diajari untuk takfir, sudah disuruh untuk mentabdi', mentafsiq. Banyak orang yang kita kenal yang seharusnya dia memiliki akal yang lebih sempurna, tapi tergelincir, ya, dan terperosok
dalam hawa nafsu, di dalam masalah tabdi' dan juga tafsik ini. Padahal di sana ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Wa mauqifu ahli sunnah wal jamaah as-sa'irina ala manhaj as-salafis salih min takfiri ahli al-bid'ah wal aqaid al-fasidah wa tafsil. Dan sikap ahli sunnah wal jamaah yang mereka berjalan di atas manhaj salafus salih ya, di dalam masalah mengkafirkan ahlul bid'ah dan juga ahlu aqidah yang rusak, maka di sana ada perincian. Wa huwa anna ahlal bid'ah laisu ala darajatin wahidah. Yang harus kita pahami bahwasanya ahlul bid'ah itu bukan dalam satu derajat. Faminhum man huwa maqtu'un bitakfirihi. Ada di antara mereka yang sudah bisa ditentukan, diputuskan bahwasanya dia sudah keluar dari agama Islam. Kaman ata biqaulin aw fi'lin mukaffirin wa tammat fi haqqihi syurutut takfir wa intafat mawani'uhu. Seperti orang yang mendatangkan sebuah ucapan atau melakukan perbuatan yang mengkafirkan, yang menjadikan dia keluar dari agama Islam, dan sudah sempurna syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Wa minhum man la yuhkam bi kufrihi liittifa'i dzalika fi haqqihi. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa dihukumi bahwasanya dia keluar dari agama Islam karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ini harus kita perhatikan yang demikian. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ada di antara mereka yang memang mengucapkan atau melakukan perbuatan yang kita sepakat itu adalah perbuatan atau ucapan yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Tapi apakah serta-merta dia keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak. Di sana ada syarat-syaratnya dan di sana ada mawani' yang harus kita perhatikan. Mungkin saja di sana ada penghalang. Mungkin dia masih kecil, atau mungkin dia gila, mungkin dia dalam keadaan benar-benar tidak tahu, dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan. Taib, saya mengatakan, thumma innal qawla fi takfiri ahli al-bid'ah wa takfiri umuman mabniyun ala aslaini 'azimi. Kemudian pendapat ahlu sunnah di dalam masalah pengkafiran ahlul bid'ah dan pengkafiran secara umum ini terbangun di atas dua pondasi yang besar. Ahaduhuma, yang pertama, dalalatul kitabi wa sunnah ala anna al-qawla awil fi'la as-sadira minal mahkumi alaihi mujibun litakfir. Yang pertama, penunjukan Al-Quran dan Sunnah bahwa itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ucapan atau perbuatan yang keluar dari orang tadi, orang yang dihukumi tadi, benar-benar dia adalah sesuatu yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Harus ada dalilnya. Kembali kita kepada Al-Quran dan hadis. Ada enggak dalil yang menunjukkan itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Kemudian yang kedua, وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين. Kesesuaian hukum ini kepada orang yang mengucapkan tadi. Awil fa'il muayyani, atau orang yang melakukan tadi. Bihaitsu tatimu surutu takfiri fi haqqihi wa tantafi al-mawani'. Yaitu sudah lengkap syarat-syarat pengkafiran pada orang tersebut dan sudah ternafikan seluruh penghalang. Jadi harus ada dalilnya dulu, kemudian sesuaikah hukum tadi kepada orang yang mengucapkan dan orang yang melakukan tadi. Kita teliti dulu apakah syarat-syaratnya terpenuhi, apakah di sana ada penghalang atau tidak. Ini adalah intinya. Wa hadzani al-aslani aidan yantabiqani ala syakhsi indal hukmi alaihi bil ibtida' bil fisq. Dan dua pokok ini juga dipraktekkan, ya, bisa dipakai juga ketika menghukumi seseorang apakah dia mubtadi' atau tidak, apakah dia fasik atau tidak. Bukan hanya pada pengkafiran saja, tapi juga masalah tabdi' dan juga tafsiq. Wa huwa dalalatul kitabi wa sunnah ala anna al-qawla awil fi'la as-sadira minal mahkumi alaihi bid'ah. Yaitu harus ada
penunjukan dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya ucapan atau perbuatan yang keluar dari orang tersebut adalah memang bid'ah. Artinya memang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis. Wa kaunu al-qaili al-muayyani aw al-fa'il al-muayyan tammat fi haqqihi syurutut tabdi' wa intafat mawani'uhu. Demikian pula yang kedua, orang yang mengucapkan dan orang yang melakukan tadi sudah sempurna di dalam haknya syarat-syarat tabdi' dan juga sudah ternafikan penghalang-penghalangnya. Wallahu a'lam, dan Allah SWT dialah yang lebih mengetahui. Baik, itu adalah kaidah yang kelima tentang masalah dalam menghukumi sesuatu kita harus memperhatikan syarat-syarat dan juga penghalang-penghalangnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.